dan sholat berjamaah di Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Berwudu dari rumah. 2. Sebelum memasuki masjid harus mencuci tangan pakai sabun. 3. Wajib menggunakan masker dan membawa sejadah sendiri. Untuk itu, mohon bantuan jamaah untuk mengingatkan samping kiri dan kanannya jika ada yang tidak membawa masker atau sejadah untuk sholat di luar karpet. 4. Bagi yang sakit flu, pilek, batuk dan lainnya dihimbau untuk tidak ke masjid. 5. Memeriksa suhu tubuh dengan suhu maksimum yang diperkenankan adalah 37 derajat Celcius. 6. Memasuki areal masjid dengan tertib. 7. Menjaga jarak sholat minimal 1 meter. 8. Hindari kontak fisik seperti bersalaman dan berkerumun. 9. Tidak membawa atau menjaga anak-anak. 10. Menjaga jarak parkir kendaraan, khususnya roda 2, minimal 1 meter. 11. Tidak disediakan fasilitas penitipan sandal atau sepatu. 12. Membawa kantong plastik sendiri untuk tempat sandal atau sepatu dan dibawa masuk ke dalam masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على
1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 September 2021 Masehi. Sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, petugas sholat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Nurizal Ismail MA, Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Institut Tazkiyah Bogor. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Ahyar Muhsin. Muazzin pertama Ustaz Rizal Jailani dan muazzin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt faman lagha fala jumu'ata lah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau diam, atau dia memberitahukan kepada temannya agar temannya diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat, maka sungguh
dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah dan pahala Jumat baginya. Walidzalik ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari musibah Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan rasul-rasulnya. Tidak ada jenis musibah apapun yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara musibah yang tengah kita hadapi bersama-sama, tidak hanya di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat, Lombok, ataupun di dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dampak pandemik ini ternyata tidak hanya berdampak kepada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak kepada aspek ekonomi, sosial, politik, dan bahkan agama kita, yaitu Islam. Jika kita memaknai musibah ini dengan positif, maka insya Allah kita akan mendapatkan ibrah, hikmah, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita menyikapinya dengan negatif, maka akan menjadi penghalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertindak negatif dan mengutuk musibah-musibah yang tengah dihadapi oleh kita dan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama Islam dalam lintasan sejarah Islam telah memberikan pesan dan nasihat bagaimana kita menghadapi wabah endemik atau pandemik yang tengah kita hadapi ini. Sungguhnya wabah adalah sebuah pengulangan sejarah. Namun jenis penyakitnya antara wabah yang satu dan wabah yang lainnya berbeda. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi wabah Ams, wabah Amwas dekat Palestina, Ramlah. Kemudian di abad pertengahan terjadi pandemik Justinian yang tidak hanya menjangkit di barat tetapi juga menyebar sampai ke timur, yang juga menimpa daerah-daerah yang menjadi kekuasaan daulah-daulah Islamiyah pada masa itu. Di antara ulama-ulama hari ini yang ingin saya bahas tentang nasihat dan pesan-pesannya mengenai wabah atau yang sekarang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, yaitu adalah Abu Bakar Ar-Razi, seorang ulama yang juga ahli kedokteran yang hidup di abad ke-8 Masehi, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi
Dan yang terakhir adalah Ibnu Khaldun yang kita kenal dengan karya monumentalnya yaitu Muqaddimah. Abu Bakar Ar-Razi yang hidup sebelum Ibnu Sina atau kita kenal dengan Avicenna telah melahirkan banyak kitab-kitab kedokteran. Di antaranya adalah Al-Jadari wal Hisabah, Al-Mansuri fit Tib, dan Al-Hawi fit Tib. Di dalam Al-Jadar wal Hasabah, beliau menganjurkan kepada kita untuk memakan serat dari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti apel, anggur, buah delima, air soya dan melon. Artinya apa? Di masa pandemik ini marilah kita mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang dapat membentengi tubuh kita dari segala jenis penyakit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibun Nabawi ada 5 pesan yang menurut hemat khotib yang sangat luar biasa bisa kita praktekkan di masa saat ini. Nasihat yang pertama, beliau meminta kepada kita untuk menjauhi sebab-sebab penularan. Kalau bahasa sekarang isolasi ya, atau PPKM. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Berlarilah dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Yang kedua adalah menjaga kesehatan yang merupakan esensi dari kehidupan tidak hanya di dunia dan di akhirat. Dengan tubuh yang sehat maka kita dapat beribadah secara optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menghirup bau busuk, ya, dan agar tidak merasa sakit, tidak masuk penyakit ke dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat seperti apa yang kita lakukan, kita selalu menutup masker, ya, agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, tidak berdekatan kepada orang-orang yang terdampak dari wabah tersebut. Ya. Kita melakukan distancing untuk menghindari penularan dari wabah atau pandemik yang kita hadapi. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi jiwa dan pikiran kita dari ramalan-ramalan buruk atau bahasa yang lain adalah hoax-hoax yang bisa menimbulkan keresahan di dalam jiwa kita. Karena jiwa yang resah itu akan menyebabkan penyakit. Baik itu penyakit hati maupun penyakit yang akan timbul di dalam tubuh kita. Ulama yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Beliau orang tuanya pun meninggal di Tunisia sana karena terkena wabah pes. Sehingga beliau menuliskan satu pesan di dalam kitabnya Al-Muqaddimah yang sangat relevan nasihatnya terutama dalam konsep pembangunan kota. Beliau berpesan bahwa pemerintah pada waktu itu di Tunisia harus membangun ruang-ruang terbuka. Karena pada waktu itu di Maghrib dan Tunisia banyak sekali bangunan-bangunan sehingga virus itu tidak bisa keluar dengan seluasa sehingga banyak orang-orang yang terkena wabah pes pada masa itu. Jadi pesannya adalah ruang-ruang hijau dalam konsep pembangunan itu sangat penting untuk menjaga kelestarian dan kesehatan tubuh dari warganya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang mau bersyukur, bersabar akan musibah pandemik yang kita hadapi saat ini. Insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ulama yang khotib sampaikan bisa menjadi iktibar, pengalaman yang bisa kita praktekkan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا المصطفى ومولانا محمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun penanganan pandemik COVID-19, jika kita lihat dari sisi tujuan-tujuan syariah atau maqasidus syariah, al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid ad-daruriyah, juga bisa kita jadikan parameter di masa saat-saat ini. Dari sisi hifzuddin, penjagaan agama bagi yang sehat atau yang terdampak pandemi COVID-19 ini, marilah kita sama-sama untuk mendekatkannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita kembali juga meminta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dararu yuzal. Itu bahaya itu harus kita hindarkan, termasuk bahaya dari pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya Tibun Nabawi, yang menjelaskan bahwa kesehatan tubuh juga menjadi prioritas dalam penjagaan jiwa dengan mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang menyehatkan, yang menjadi nutrisi untuk tubuh kita semuanya. Dari sisi hifzul akal, penjagaan akal, seiring dengan himbauan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut dengan PPKM, banyak sekarang kajian-kajian yang bersifat online, seminar-seminar yang bersifat online, talaki-talaki yang bersifat online yang bisa kita ikuti untuk menambah keilmuan kita dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari sisi penjagaan keturunan, PPKM ini bisa meningkatkan quality time kita kepada keluarga. Ini adalah kesempatan yang baik, kita bisa bertukar pikiran, dekat dengan anak-anak dan sebagainya, sehingga lebih terjalin hubungan kekeluargaan kita yang ada di mana-mana maupun di dunia. Yang kelima adalah dari sisi penjagaan harta. Banyak masyarakat muslim atau pada umumnya yang tertimpa musibah dari dampak pandemik ini, terutama dari sisi harta. Bagi yang mampu, mari kita sama-sama memberikan kedermawanan kita kepada teman, sejawat, keluarga yang membutuhkan dengan instrumen Islamic Social Finance atau
keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wasyadaid wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina haza Indonesia khassatan wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana abzibil ba'sa isbi anta syafi la sifat la yugadir musaqaman wala alaman. Allah rabbana fir lana wal ihwanina alladhina sabaquna minal iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.